Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah Harnisa dengan NIM A1S122076. Pada mata kuliah komunikasi antar pribadi kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan mengenai teknik dasar komunikasi dalam konseling. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Teknik dasar komunikasi dalam konseling dibagi menjadi 15 langkah. Selamat menyaksikan penjelasan dari saya. Langkah pertama yaitu opening atau pembukaan. Opening merupakan teknik untuk membuka atau memulai wawancara, atau membuat hubungan di antara seorang konselor dan juga konseli. Manfaat dari teknik opening ini adalah terjalinnya hubungan yang baik antara konselor dengan klien, sehingga dengan terjalinnya hubungan tersebut, klien menjadi semakin percaya dengan konselor, serta dalam mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi oleh klien. Klien lebih merasa aman dan nyaman. Assalamualaikum, selamat sore Bu. Selamat sore Landa, silakan duduk. Apa kabar ya Landa? Ya, baik Bu. Selain dari contoh video tadi, di dalam opening juga ada yang dinamakan dengan transisi pembicaraan atau perpindahan dari topik netral ke permulaan konseling. Jadi bagaimana Yolanda? Barangkali ada yang ingin kamu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Langkah kedua adalah acceptance atau penerimaan. Ialah teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh klien. Guna dari teknik ini adalah untuk membangun hubungan yang lebih dekat antara konseli, sehingga tercipta suasana hubungan yang akrab, ditandai dengan saling mempercayai. Langkah ketiga adalah restatement atau pengulangan kembali. Langkah ini adalah teknik yang digunakan konselor untuk mengulangi atau menyatakan kembali pernyataan si klien, sebagian atau menyeluruh yang dianggap penting. Teknik ini digunakan untuk memberikan umpan balik kepada pernyataan yang disampaikan oleh konseli. Oh, jadi kamu mengalami permasalahan dengan pacarmu ya? Langkah keempat yaitu reflection of feeling atau pemantulan perasaan. Teknik ini adalah teknik yang digunakan konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung dalam pernyataan klien. Sepertinya kamu tampak sedih dan kecewa ya terhadap perlakuan pacarmu itu. Langkah yang kelima adalah reflection of experience atau memantulkan pengalaman. Teknik ini digunakan untuk memantulkan pernyataan atau ekspresi klien yang berbeda atau bertentangan. Saya sudah memaafkan dia Bu. Kamu mengatakan bahwa kamu sudah memaafkan dia, tapi tampak kamu masih seperti kesal. Langkah keenam adalah sharing of experience atau membagi pengalaman. Adalah pernyataan diri konselor kepada klien dalam upaya menghayati pengalaman klien. Pengalaman menunjuk kepada sikap, perasaan, emosi, serta persepsi dan pemikirannya. Saya merasa kecewa dengan pacar saya. Saya di sini bukan sebagai konselor, melainkan sebagai pernyataan yang tidak tersampaikan oleh klien. Langkah yang selanjutnya atau yang ketujuh adalah clarification atau memperjelas. Ialah teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kembali isi pernyataan klien dengan menggunakan kata-kata yang baru dan segar. Saya ingin pacar saya merubah sikapnya karena dia terlalu banyak menghabiskan waktu dengan temannya daripada dengan saya. Dengan kata lain berarti kamu memiliki perbedaan pemikiran ya dengan pacarmu. Teknik yang kedelapan adalah structuring atau pembatasan dan pengaturan. Adalah teknik yang digunakan konselor untuk memberikan batas-batas atau pembatasan agar proses konseling berjalan pada jalan yang semestinya. Jadi, saat menceritakan masalahnya, klien memberikan batasan permasalahan, seperti yang tadi dijelaskan bahwa si klien mempunyai masalah bersama pacarnya, sehingga konselor harus tahu batasan saat mencari informasi yang berkaitan dengan permasalahan si klien tersebut. Selanjutnya, atau teknik yang kesembilan adalah lead atau pengarahan. Adalah teknik yang digunakan konselor untuk mengarahkan pembicaraan dari satu hal ke hal lain secara langsung,
Teknik ini sering pula disebut teknik bertanya, karena dalam penggunaannya banyak menggunakan kalimat-kalimat tanya. Coba kamu ceritakan lagi lebih mendetail tentang permasalahan kamu bersama pasangan. Teknik yang selanjutnya adalah silence atau diam. Adalah teknik yang digunakan konselor untuk hening sejenak dalam proses wawancara konseling. Tujuannya adalah memberi kesempatan kepada klien untuk istirahat atau mengorganisasikan pikiran dan perasaan atau menyusun kalimat yang akan dikemukakan selanjutnya. Jadi, bagaimana menurut pendapat Ibu? Apa alasan dia melakukan hal tersebut? Pada saat klien bertanya, di sini konselor akan diam. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan pada klien untuk istirahat atau mengorganisasikan pikirannya dan perasaan atau menyusun kalimat yang akan dikemukakan selanjutnya. Teknik yang ke-11 adalah reassurance atau penguatan. Adalah teknik yang digunakan untuk memperlihatkan atau mendukung pernyataan positif klien agar ia menjadi lebih yakin dan percaya diri. Teknik ini juga dapat digunakan untuk mendorong diri klien agar ia tabah dalam menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Bagus sekali, di sini kamu tetap bertindak lembut dan ramah kepadanya, padahal apa yang dilakukan membuat kamu kesal dan marah. Selanjutnya, atau teknik yang ke-12 adalah rejection ataupun penolakan. Teknik ini adalah teknik yang digunakan oleh konselor untuk melarang klien secara tersamar maupun secara langsung untuk melanjutkan rencana yang akan membahayakan atau merugikan pihak lain maupun dirinya sendiri. Saya selalu merasa depresi dengan sikap yang dilakukan kepada saya. Kadang saya melakukan boykot, menyayat tangan, karena dengan hal itu saya sedikit merasa tenang. Coba kamu pikirkan terlebih dahulu, karena masih banyak hal positif lain yang bisa kamu lakukan daripada menyayat seperti yang kamu katakan. Yang ke-13 adalah advice atau saran dan nasihat. Adalah teknik yang digunakan konselor untuk memberi nasihat atau saran kepada klien agar klien menjadi lebih jelas atau pasti mengenai apa yang akan ia kerjakan. Saya bingung sekali bagaimana harus menyelesaikan masalah ini dengan dia. Coba kamu bicarakan terlebih dahulu dengan dia, siapa tahu kamu bisa mendapatkan jalan tengahnya. Selanjutnya ialah summary atau kesimpulan. Adalah teknik yang digunakan oleh konselor untuk menyimpulkan apa yang telah dikemukakan dalam proses wawancara konseling. Sebagai kesimpulan akhir, juga dari awal pembicaraan kita, bahwa kamu mengalami permasalahan dengan pacarmu, dan kamu akan berusaha menyelesaikan dan membicarakan masalah ini dengan dia terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah termination atau penutupan. Ialah teknik yang digunakan oleh konselor untuk mengakhiri wawancara konseling, baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada pertemuan berikutnya, maupun mengakhiri karena wawancara konseling telah betul-betul selesai. Sekarang sudah pukul 5 sore, sesuai dengan kesepakatan kita bahwa pertemuan ini hanya sampai pada jam 5 sore. Perlu saya ingatkan lagi bahwa kamu harus menyelesaikan masalah ini dengan pacarmu, bukan melakukan tindakan yang akan merugikan dirimu sendiri. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai teknik dasar komunikasi dalam konseling. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.